Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitautin Hasanah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, program Pascasarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Total Quality Learning atau TQL dan implementasinya dalam dunia pendidikan. Baik, pada makalah saya kali ini, tema pembahasan saya yang pertama adalah apa itu TQL atau apa itu tentang Total Quality Learning dan apa tujuannya dalam proses pendidikan. Selanjutnya yang kedua, bagaimana implementasinya atau bagaimana penerapannya TQL atau Total Quality Learning dalam dunia pendidikan. Di sini, Total Quality Learning atau TQL mengandung arti bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas harus difokuskan pada peningkatan mutu. Jadi, peningkatan mutu tersebut akan terwujud apabila gurunya bermutu. Pada hakikatnya, guru yang bermutu yaitu guru yang memahami prinsip-prinsip pendidikan, menguasai bahan ajar, metode, dan juga model, serta menguasai berbagai karakter peserta didik tersebut. David Langford mengemukakan bahwa TQL adalah mendefinisikan ulang norma dan praktek di dalam kelas. TQL merupakan kekuatan yang konsisten untuk mengubah, menggoda, dan belajar untuk menjadi lebih baik lagi dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, proses kualitas memberi siswa otoritas dan tanggung jawab yang berarti untuk menentukan bentuk dan lingkungan pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, menghapuskan penekanan tradisional pada nilai-nilai hasil, nilai ujian, dan fokus untuk meningkatkan proses kelas di mana pembelajaran tersebut berlangsung. Selanjutnya, apa sih tujuan TQL atau apa sih tujuan Total Quality Learning dalam dunia pendidikan? Tujuan TQL dalam pendidikan adalah untuk mengakumulasikan fundamental value atau nilai fundamental dan nilai instrumental dalam hasil pendidikan, sehingga dilakukan peningkatan mutu pada segala aspek yang berkaitan dengan proses pendidikan tersebut. Aspek-aspek yang disebut diantaranya adalah 1. Leadership capacity atau kapasitas kepemimpinan, yang mana kepemimpinan yang dibutuhkan adalah pemimpin yang karakteristiknya disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan pendidikan di masyarakat. Selanjutnya, learning process atau proses pembelajaran. Kepemimpinan harus memperhatikan proses pembelajaran berlangsung dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu mempersiapkan tenaga pendidik, fasilitas dan dana yang memadai, desain kurikulum, pedagogi metodologi yang dirancang, total quality management, dan school kurikuler yaitu budaya sekolah. Yang ketiga, student needs atau kebutuhan siswa. Pemimpin juga harus memperhatikan kebutuhan dan tuntutan global siswa pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang terakhir, quality product atau produk yang berkualitas, yang mana merupakan akumulasi fundamental dan instrumen dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, implementasi Total Quality Learning atau TQL dalam pendidikan. Dalam buku Qualitas Fashion, Margaret Barnes menggambarkan pendekatan holistik untuk penggunaan TQL di dalam pendidikan. Yang pertama, guru menunjukkan kepemimpinan. Di sini guru sebagai fasilitator, tapi bukan bos. Yang kedua, misi, tujuan, dan integritas akademik di kelas benar-benar jelas. Selanjutnya, semua pekerjaan yang bersangkutan dan mengalir dari diri siswa. Yang keempat, isi kursus terhubung ke masyarakat sekitar dan dunia nyata. Yang kelima, siswa tidak hanya diperlakukan sebagai pekerja, tetapi juga sebagai anggota atau tim. Yang keenam, rekan pengajar, kerja kelompok kecil, dan kerjasama ditekankan. Dan yang ketujuh, pengalaman estetika disediakan untuk meningkatkan hasil pembelajaran.
Yang ke-8, kelas yang meliputi proses refleksi. Yang ke-9, pengajaran atau sistem pembelajaran terus-menerus mengalami evaluasi. Dan terakhir adalah kegiatan baru terus-menerus berevolusi dari kegiatan yang lama. Dalam proses pembelajarannya, TQL menyediakan sarana untuk mempermudah siswa dalam proses pembelajaran. Di antaranya yang pertama, siswa mengembangkan tanggung jawabnya. Yang kedua, siswa mengembangkan kebutuhan dan kemampuan untuk bekerja bersama menuju tujuan bersama. Di sini, TQL menyediakan sarana untuk siswa mengembangkan kebutuhan dan kemampuan untuk bekerja sama bersama teman-temannya, yaitu untuk menuju tujuan bersama, yaitu peningkatan mutu dalam proses pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga, mempromosikan berpikir pemecahan masalah yang kompleks dalam proses pembelajaran. Di sini, siswa juga dapat menyalurkan pendapatnya, menyalurkan apa dalam pikirannya, yaitu untuk pemecahan masalah dari yang dialami mereka. Dan yang keempat adalah siswa untuk mengevaluasi kualitas pekerjaan mereka sendiri dan orang lain. Di sini sudah jelas bahwa total quality learning itu mempermudah siswa untuk mengevaluasi apa kekurangan, apa yang kelebihan dari kualitas kerjanya dan kualitas kerja temannya. Dan yang terakhir adalah siswa kelas membantu guru untuk mengembangkan tujuan, misi, dan pernyataan misi dalam proses pendekatan tersebut. Penerapan TQL dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu yang pertama, peningkatan quality adalah power sharing antara peserta didik dengan guru tentang typical parts guru dan peserta didik secara terbuka, yaitu tentang pemahaman mata pembelajaran dan kemampuan guru untuk meyakinkan tujuan, nilai, dan kebermaknaan dari mata pelajaran tersebut. Serta harapan dari real and executed learning dibahas juga tentang kualitas proses pembelajaran dengan melakukan pertemuan dan menganalisis informasi untuk menciptakan solusi dari masalah kehidupan nyata dan untuk membentuk suatu perubahan dari proses pembelajaran tersebut. Dan yang kedua, dengan cara menanamkan pengertian bahwa TQM atau Total Quality Management merupakan jantungnya dari Total Quality Learning atau TQL, di mana ketika peserta didik dan guru bersama in the pursuit on excellence atau dalam mengajar keunggulannya, mereka harus menempuh dua prosedur, yaitu yang pertama, firasat dan tebakan tentang sekolah yang dinamis berdasarkan fakta dan data yang mereka dapat. Yang kedua, standar dan metode untuk merefleksi secara efektif data yang berjalan dan proses pengumpulannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.